Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya sifat 20. Kalau Salafi atau Wahabi akidahnya tauhid bagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Saudara ingin tahu sumbernya? Tauhid rububiyah uluhiyah ini sumbernya dari siapa? Ini sumbernya panutannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Tentang pembagian tauhid, Salafi memulai dari pembagian klasik yang mereka yakini diwariskan para ulama terdahulu seperti rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mereka melihat 3 ini hidup di dalam Al-Quran tanpa harus dipaksa. Ketika Allah menyebut mencipta, mengatur, itu rububiyah. Saat Allah memerintah beribadah hanya kepadanya, itu uluhiyah. Saat Allah menyebut tangan, wajah, turun ke langit dunia, tinggi di atas aras, itu termasuk ke dalam asma wa sifat. Asy'ariyah tidak memakai pembagian ini, teman-teman. Bagi mereka tauhid adalah satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini tidak ada yang menyerupainya dan bahwa dialah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Jadi fokusnya, teman-teman, bukan pada pemisahan bagian-bagian tauhid, tetapi menjaga kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk yang menurut mereka berpotensi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau bicara tentang tauhid rububiyah, di titik ini sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan, teman-teman. Keduanya sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pengatur, penguasa, pemberi rezeki, pemilik segala sesuatu. Tetapi Salafi menekankan bahwa rububiyah saja tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam, karena kaum musyrikin Quraisy juga mengakuinya. Asy'ariyah tidak terlalu menekankan hal ini, teman-teman, karena fokus mereka bukan pada pembagian tauhid. Sedangkan di tauhid uluhiyah, titik ini paling berbeda, teman-teman. Di sini perbedaan langsung mencolok. Salafi sangat menekankan bahwa inti Islam, inti dakwah para nabi, inti tauhid adalah ibadah hanya kepada Allah, dan semua bentuk ibadah seperti berdoa, isti'anah, isti'azah, nazar, tawakal, istighatsah tidak boleh dilakukan kepada selain Allah meskipun melalui perantara orang soleh. Penyimpangan uluhiyah inilah yang menurut Salafi menyebabkan syirik. Asy'ariyah tidak menolak konsep ibadah, teman-teman, tetapi mereka tidak memisahkan uluhiyah sebagai kategori tersendiri. Mereka lebih fokus kepada Allah, tidak serupa dengan makhluk, karena itu sebagian amalan yang oleh Salafi dianggap memindahkan ibadah kepada makhluk. Oleh sebagian besar ulama Asy'ariyah dianggap tawasul, tabaruk, dan istighatsah melalui perantara bukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah, teman-teman, banyak konflik pemahaman terjadi. Salafi menganggap amalan-amalan tersebut penyimpangan dalam tauhid uluhiyah, sedangkan Asy'ariyah melihatnya sebagai bentuk mencari wasilah, bukan ibadah langsung kepada makhluk, teman-teman. Dalam masalah tauhid asma wa sifat, ini merupakan sumber perbedaan yang paling besar. Inilah jantung perbedaan antara Salafi dan Asy'ariyah. Salafi menetapkan semua sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih secara apa adanya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tafsir. Maksudnya tidak mengubah makna, tidak mentakwil, tidak menolak sifat, tidak membayangkan bagaimana bentuknya, tidak menyerupakan dengan makhluk. Kalau Allah bilang Allah punya tangan, maka tangan itu ditetapkan sebagai sifat hakiki, tetapi tidak tahu bagaimana dan tidak sama dengan tangan makhluk. Kalau Allah bilang Allah beristiwa di atas aras, mereka menetapkan bahwa Allah memang di atas aras, tinggi beristiwa, tetapi tanpa memikirkan caranya. Bagi Salafi, metode ini nama lainnya adalah metode salafus soleh, metode para sahabat, tabi'in, dan imam yang awal. Sedangkan Asy'ariyah, teman-teman,
punya pendekatan yang berbeda. Mereka menetapkan sifat Allah tetapi dengan kaidah bahwa Allah tidak mungkin memiliki sifat yang jika dimaknai secara zahir akan menyerupai makhluk. Karena itu mereka menempuh langkah seperti sebagian sifat itu diterima apa adanya seperti sifat hidup, berkuasa, mengetahui. Sebagian sifat itu ditakwil oleh mereka yaitu dialihkan maknanya dari makna zahir ke makna majas yang mereka anggap lebih layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya istiwa ditakwil menjadi menguasai, tangan ditakwil menjadi kekuasaan atau nikmat, wajah ditakwil menjadi zat, turun Allah ditakwil menjadi turunnya rahmatnya. Sebagian hadis sifat ditakwil teman-teman, yaitu menyerahkan makna sebenarnya kepada Allah sambil tetap menolak makna zahirnya. Bagi Asy'ariyah inilah cara paling aman untuk menghindari tasybih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk. Bagi Salafi inilah yang disebut sebagai tahrim, pengubahan makna teks syariat. Lalu tentang Allah di mana? Ini juga titik penting teman-teman. Salafi menyatakan Allah itu di atas arasnya, tinggi, beristiwa sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis. Tidak merasa ini menjadikan Allah serupa dengan makhluk, karena tinggi tidak mesti berwatak makhluk. Allah berada di atas tetapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah tidak bertempat, tidak menempati arah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, dan tidak di mana-mana. Karena tempat adalah sifat makhluk, mereka memahami ayat-ayat istiwa secara majas. Dalam masalah kalamullah, Salafi menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang hakiki, bukan makhluk teman-teman. Allah itu berbicara dengan huruf dan suara sesuai dengan kehendaknya, tetapi tidak serupa suaranya makhluk. Adapun Asy'ariyah menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, tetapi kalamullah itu yang qadim dan maknanya bukan suara ataupun huruf. Adapun mushaf dan lafaz yang kita baca adalah makhluk. Dalam masalah iman, Salafi mengatakan iman itu perkataan, keyakinan, dan amalan. Bisa naik dan bisa turun, dan amalan seperti sholat, zakat, puasa adalah bagian dari iman. Asy'ariyah menyatakan iman adalah tasdik, yaitu pembenaran dalam hati. Amalan tidak termasuk ke dalam iman teman-teman, hanya penyempurna iman saja. Dalam masalah rasio atau akal, dalam memahami teks ini juga membedakan keduanya. Salafi menempatkan teks di posisi tertinggi dan akal mengikutnya. Asy'ariyah memberikan porsi yang lebih besar pada akal teman-teman dalam menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika teks zahir tampak bertentangan dengan prinsip kesucian Allah dari penyerupaan.